Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Reza di Project Review. Hari ini kita akan ngebahas satu produk yang sangat menarik dan baru aja diumumkan untuk launching global. Dia udah ada di studio, tepatnya di kantong saya, dan nggak ada kotaknya sih. Ini dia. Ya, masih diplastikin karena ini masih adalah unit tester ibaratnya, karena dia baru banget launching. Jadi emang belum ada kotak ya, saya belum dikasih kotaknya, tapi nggak apa-apa, kita tetap dapat kesempatan untuk ngelihat smartphone terbarunya Oppo, yaitu Oppo Find N5. Ini adalah smartphone lipat yang sangat menarik. Jadi langsung aja kita, ini nggak unboxing, siapa yang namanya? Ya itulah, kita buka aja plastiknya. Sangat proper ya. Oke, ini dia smartphone ya. Dan wah, ini Oppo nggak main-main, sini tipis banget sih. Ini parah sih. Ini adalah smartphone lipat tertipis yang pernah saya pegang. Ya, dan mungkin akan jadi yang tertipis di Indonesia kalau nanti dia udah rilis resmi di sini. Sekarang kan belum ya, baru global, tapi ini wah, parah sih, ini tipis banget. Pas dilipat aja ini udah kelihatan tipis banget. Enak banget dipegang ya, sangat nyaman untuk dipegang. Layar depannya juga masih oke. Terus di bagian belakang ini dia warna agak putih tapi ada pola-polanya gitu ya, ada patternnya. Kamera bumpnya ya masih bulat tapi sedikit berbeda kalau saya ingat dengan yang Find N3. Nanti kita akan bandingin juga. Di bagian samping tetap ada tombol power, ada tombol volume agak di atas. Terus dia ada ini silent slider. Di bawah ada USB-C dan segala macam. Tapi ya tetap ini soal tipisnya ini loh. Ini tipisnya luar biasa, ini mantep banget. Mungkin sebelum saya nyalain, kita coba banding-bandingin sedikit ya tentang tipis-tipisan dan juga dimensi perangkatnya. Oke ya, jadi ini coba kita compare sedikit dengan Oppo Find N3 dulu. Ini adalah versi sebelumnya dari smartphone lipatnya Oppo. Ya, untuk tampilan bagian belakang kita bisa lihat ada perbedaan yang cukup kelihatan ya. Jadi kalau di versi baru ini kamera bump atau modul kamera itu jadi kelihatan lebih santai ya. Yang kemarin tuh masih agak lebih gede, lebih tebal. Yang ini tuh kelihatan lebih tipis dan sedikit lebih kecil. Terus susunannya juga beda ya. Kalau kemarin flashnya ditaruh di luar, ya ini flashnya udah pindah ke lingkaran kamera. Masih dengan triple kamera, lensa utama, ada lensa ultrawide dan juga ada telefoto ya. Jadi untuk sebuah smartphone lipat foldable, dia punya telefoto, itu udah oke banget. Terus untuk desainnya sendiri ya, back cover kelihatan ya, beda warnanya. Terus kalau kita lihat ke depan juga, ya walaupun layar agak kotor ya, namanya juga dipegang-pegang masih mati. Tapi tetap sama, yaitu dengan pinggiran yang melengkung, tapi di bagian pojok yang dekat lipatannya tuh ya tetap ada bezel ya untuk nyambung ke bezel sampingnya. Untuk bagian samping, nah ini kita lihat ya. Kalau yang baru, dia emang smartphone-nya si Find N5 ini dia lebih tinggi kalau kita bandingkan sama si Find N3 ya. Ini panjangnya atau tingginya berbeda seperti yang bisa dilihat sekarang. Tapi yang baru itu tetap kelihatan lebih tipis ya, lebih tipis. Seperti sekarang bisa langsung lihat. Untuk dimensinya nih pasti saya samping-sampingin juga, yang Find N5 itu ya kelihatan sedikit lebih tinggi ya, lebih besar sedikit mungkin. Hasil seperti ini. Di sebelah sini juga kita bisa lihat, wah ini di sini sih ketipisannya kelihatan ya bedanya, mantap banget. Ini dengan Oppo, sesama Oppo ya, foldable Oppo. Sekarang kita coba lihat ke foldable yang lain ya. Foldable pertama Galaxy Z Fold 6 ya. Ini handphone yang memang udah ramping banget, tapi kita coba bandingkan tingginya dengan si Oppo Find N5. Dan ya, Find N5 yang baru tetap lebih tinggi dibandingkan Z Fold 6 ya. Bisa langsung lihat ya perbedaan ukurannya, saya taruh aja biar lebih stabil ya kan. Lebih tinggi si Find N5 dibandingkan Galaxy Z Fold 6. Terus untuk ketebalan, wah beda juga ini ya. Tetap masih tipisan si Oppo ya. Oppo tipis sekali kalau kita tumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, ini perbedaan tipisnya bisa langsung kelihatan, lumayan banget beda tipisnya. Oppo juga tetap kelihatan rapet ya untuk tutupan lipatannya, jadi bagus banget ya, oke banget. Kita lihat ke bagian bawah juga hasilnya seperti ini. Ini oke banget. Dan terus kita bandingkan lagi dengan satu foldable lain yang saya punya di sini, tidak lain tidak bukan Vivo X Fold 3 Pro. Ini adalah salah satu foldable yang sangat menarik tahun lalu. Dan sekarang kita ketemu dengan Find N5, kita bandingkan soal tinggi perangkatnya dulu. Dan ini mirip-mirip ya, bisa langsung lihat. Hampir mirip secara dimensi. Ya, tingginya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tebal tipis, nah ini baru berbeda ya ceritanya.
Ya, sama-sama kelihatan tipis, tapi Find N5 masih lebih tipis. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, kita tidurin seperti ini, nah Oppo Find N5 masih kelihatan lebih tipis dibandingkan Vivo X Fold 3 Pro. Habis itu sekarang kita coba compare bobot perangkatnya ya. Bobot perangkatnya kita cobain di sini. Di sini timbangan. Untuk perbandingan pertama ini si Oppo Find N5. Ya, Oppo Find N5 tanpa pakai casing, ya saya taruh dulu. Di sini dia beratnya 236 gram ya, 236. Kita bandingkan sama Find N3 dulu ya. Find N3 itu 248. Jadi ini yang baru lebih ringan 12 gram ya, 12 gram. Habis itu kita coba dengan Samsung ya, 236 ya, yang si baru Find N5, yang ini 250. Jadi ya Oppo yang baru jauh lebih ringan ya. Sedangkan untuk Vivo X Fold 3 Pro itu dia di sini 246. Jadi ya kalau kita lihat dari perbandingan ketipisan dan juga bobot, si Oppo Find N5 ini adalah foldable yang sangat tipis, tapi dia juga sangat ringan. Ini oke banget sih ya. Jadi dari segi dimensi ini sangat menarik inovasinya dari Oppo. Habis itu kalau dari segi ketahanan ini juga diiklankan atau teaser-teaser dari Oppo itu sangat menarik karena dia sudah punya IPX9 ya, jadi bisa tahan air dengan tekanan yang lebih tinggi. Jadi dia punya ketahanan yang di atas rata-rata dan lebih tinggi dibandingkan kebanyakan smartphone lipat yang ada di pasaran saat ini. Jadi walaupun dia tipis ya, tipis, ringan, tapi dari segi build quality dia tetap menarik. Oke, sekarang saya akan coba nyalain smartphone ya untuk kita lihat dari mungkin segi UI dan segala macam, dan juga nanti layar dalamnya sekaligus nanti saya setup, kita lihat mungkin tipis-tipis dari segi performa untuk seri testingnya ini ya. Oke, kita skip aja ke setelah saya setup. Oke, ini jadi sudah saya aktifkan, udah saya setup si Oppo Find N5-nya, jadi kita akan langsung lihat. Di cover screen kalau sebelum dibuka dia seperti ini ya, ukuran layarnya juga masih oke ya, tapi tetap lebih gede dibandingkan Oppo Find N3 yang sebelumnya. Bezelnya masih kelihatan cukup tipis juga, dan ini tampilan dari home screen-nya ya, ini menunya saya udah install beberapa aplikasi untuk coba-coba. Ya, sebenarnya ini dari segi UI buat yang sudah pakai ColorOS terbaru, ColorOS 15 mungkin di Oppo Find X8, X8 Pro yang mungkin akan familiar dengan apa yang ditawarkan Oppo di smartphone terbarunya ini ya, flagship lipatnya ini ya, sama aja. Secara build quality ya tadi oke dipegang. Dan sekarang kita coba buka layar dalamnya. Nah, jadi ada efek kayak bunga atau kipas ya, langsung kebuka seperti ini dengan UI yang cukup familiar seperti Oppo sebelumnya, dan saya akan coba sedikit bandingkan sama Oppo Find N3 aja. Yang ini adalah yang Oppo Find N5 ya, seperti ini. Yang kan yang satu lagi ini adalah Oppo Find N3. Ya, mungkin kalau dari segi bezel perangkat mirip-mirip aja ya, masih lumayan tebal untuk di dalam, tapi nggak masalah menurut saya, supaya lebih enak juga dipegangnya. Ya, kamera masih sama-sama ditaruh di pojokan, bagus. Saya tetap mengapresiasi untuk foldable, tidak usah pakai in-display kamera, karena walaupun ya mungkin kelihatan lebih estetik, tidak ada band titik kameranya, tapi secara fungsional tanpa in-display hasilnya itu lebih bagus ya, lebih enak untuk dipakai konten webcam dan segala macam, jadi ini tetap oke. Sekarang kita coba lihat untuk segi spesifikasi. Layar dalamnya ini juga menarik sekali, dia punya resolusi 2K dengan panel OLED yang punya kris dibuat minimal. Ini untuk unit testing sekarang saya ya oke ya krisnya, cuma saya belum ingin mengomentari lebih lanjut karena yang namanya kris di smartphone lipat itu akan lebih nyata setelah pemakaian jangka panjang, karena kan nanti akan ada lebih banyak dilipat, dibuka tutup segala macam. Nanti mungkin overtime setelah dia launching segala macam kita bisa lihat sebagaimana krisnya. Tapi buat gambaran aja nih, untuk si Oppo Find N3 yang sudah launching di tahun 2023, yang artinya sudah setahun lebih ya, ini dia punya kris yang sebenarnya masih bisa dibilang oke banget loh ya. Ini Find N3 ya 2023, bisa langsung lihat krisnya menurut saya masih oke sekali ya, lipatannya. Saya sempat pakai ini sebagai daily driver selama kurang lebih 6 bulan ya, 6-7 bulan waktu itu. Nah, ini oke banget ya, krisnya juga masih bagus. Jadi untuk Find N5 yang ini
Ya harusnya sih dari segi ketahanan kris dan segala macam pas lipatan setelah nanti dipakai lebih lama harusnya bakal tetap oke ya. Jadi kalau untuk kris saya tidak meragukan Oppo ya dari segi kualitas sih. Habis itu buat yang masalah soal specs, oke, specs udah pasti dia pakai Snapdragon 8 Elite. Ya, jadi dia pakai chipset flagship 8 Elite dari Snapdragon, chipset kesayangan banyak orang gitu. Untuk segi performa tadi saya sempat coba untuk Antutu ya, tapi by the way saya disclaimer kalau ini adalah unit testing. Ya sekali lagi unit testing bukan unit final. Jadi kemungkinan ya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi angka yang didapatkan menurut saya cukup menggembirakan loh. Untuk sebuah smartphone lipat dia dapat di 2.380.000-an. Ini angka yang cukup tinggi untuk sebuah smartphone lipat setipis ini. Ya jadi untuk segi performa harusnya tidak ada masalah ya. Saya juga udah install beberapa game ya. Tadi saya juga sempat nyobain untuk main kayak Zenlone Zero dan so far so good ya untuk impresi awal. Saya belum bilang ini in depth ya, tapi untuk impresi awal sebenarnya performanya sih kelihatan menjanjikan. Cuma mungkin dengan perangkat setipis ini ya nanti bakal saya coba main lebih intensif karena saya penasaran gimana dengan kemampuan smartphone ini buat mengeliminasi atau meminimalisir panas dari si chipset ya kan. Si Snapdragon 8 Elite ini powerful sekali, apalagi kita geber mungkin main game dengan settingan yang tinggi atau mungkin kita nanti pakai render video di CapCut atau apapun gitu ya, pastikan dia intensitasnya bakal lebih tinggi, bakal lebih panas harusnya. Tapi sepanas apa, sebagus apa smartphone-nya bisa ngehandle itu mungkin nanti bakal saya review ya pas nanti unitnya sudah resmi ada di Indonesia. Karena sekarang belum ya, tepatnya mungkin pas videonya tayang saya lagi ada di Singapura gitu menghadiri acara launching mereka gitu. Jadi ya kita belum ngomongin itu sampai sana. Terus untuk satu lagi kita mungkin masuk aja ke bagian kamera. Ini yang penting juga pasti buat banyak orang. Dari segi specs ya kita bisa lihat tadi seperti yang tadi saya udah omongin di awal video, dia punya triple kamera di bagian belakang. Ada lensa ultrawide, ada lensa standarnya dan juga ada lensa telephoto. Dia masih tetap ada kamera depan di cover screen dan satu kamera di dalam ya. Jadi total dia punya 5 kamera. Terus untuk dari segi user interface kameranya sebenarnya sudah khas Oppo yang baru sekali, termasuk scene yang ada di bagian fotonya ada stage, ada silhouette dan fireworks ya. Ini udah sempat kita lihat di Find X8 sebelumnya ya, pokoknya udah ColorOS 15 sudah seperti ini. Habis untuk rekaman video dia di kamera utama itu bisa sampai 4K 60 fps. Untuk lensa ultrawide juga masih bisa 4K 60 fps. Untuk kamera depan yang di cover screen ini dia bisa sampai 4K ya, 4K 30 ya kamera depannya seperti ini. Sedangkan kalau untuk kamera yang di dalam sama bisa 4K 30. Jadi kamera semua itu udah bisa ngerekam di resolusi hingga 4K 30. Jadi itu dia sedikit impresi awal tentang si Oppo Find N5 yang baru. Sangat menarik ngelihat inovasi smartphone lipat ya foldable dari Oppo yang walaupun sempat skip di 2024 mereka tidak rilis ya. Ya ternyata di awal 2025 mereka ngerilis satu produk yang punya begitu banyak peningkatan dari segi specs, dari segi build quality, dari segi dimensi juga oke banget di versi yang baru ini. Ya, semoga segera hadir di Indonesia dan kalau menurut kalian kalau dia bakal launching di Indonesia, harganya bakal berapa dan menurut kalian apa sih yang mungkin bikin kalian penasaran sama smartphone ini? Silahkan tulis aja pada kolom komentar di bawah. Nanti kalau unitnya sudah resmi, udah bisa cobain lebih lama, bakal saya bahas di video review. Oke, jadi kayaknya segitu aja dulu untuk first impression dan ngomong-ngomong singkat dari Oppo Find N5. Makasih banyak nonton sampai habis. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.